Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan yang ada di sisi Allah ada 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketetapan itu telah ada tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram itu 3 disebutkan secara berurutan dan 1 disebutkan secara terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang terpisah. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah. Banyak di antara kaum muslimin yang masih mengacu penanggalan mereka kepada bulan Masehi, bukan bulan Hijriyah. Dan ini merupakan kekurangan seseorang di dalam agamanya. Seseorang yang mengaku muslim tidak akan sempurna kepribadiannya sebagai seorang muslim sampai mereka betul-betul menerapkan Islam secara utuh di dalam dirinya. Bukan hanya dari prinsip bagaimana cara beribadah, bukan hanya bagaimana cara bermuamalah, akan tetapi acuan dia di dalam penanggalan pun Islam sudah ada ketentuan yang seharusnya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang ketika ditanya tanggal berapa sekarang, mereka lebih hafal penanggalan Masehi. Padahal penanggalan Masehi itu adalah produknya orang-orang Romawi. Produknya orang-orang Romawi. Siapa mereka bangsa Romawi? Bangsa yang memerangi kaum muslimin. Ini aneh ya, di mana kaum muslimin justru sangat lengket dengan programnya musuh. Dan memang ini programnya musuh Islam. Bagaimana kaum muslimin dibuat semakin jauh dari agama mereka. Dan musuh kaum muslimin sangat tahu bagaimana membuat kaum muslimin lemah dengan agamanya. Mereka membuat kaum muslimin lemah dengan agamanya dengan cara dijauhkan dari agamanya. Ketika Islam memiliki ketentuan penanggalan Hijriyah dibuat oleh mereka, bagaimana Hijriyah itu hilang dari peredaran kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika ad-dinul qayyim." Ketika Allah mengatakan bahwa ada 12 bilangan bulan di sisi Allah, jangan kita fahami bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, bukan itu. Tapi 12 bulan di situ adalah 12 bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani sampai akhir. Dan di penghujung ayat Allah mengatakan dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Artinya siapapun yang dalam kehidupannya mengacu kepada ketetapan yang Islam buat, maka dia memiliki agama yang lurus. Jangan mengaku memiliki agama yang lurus tapi belum diterapkan agama Islam dalam dirinya. Ini kekurangan kita, ini cambuk bagi kita. Dan jadikan ini sebagai teguran. Itulah pentingnya kita belajar. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Apa yang kurang diperbaiki, apa yang masih salah dibenarkan, apa yang kurang diperbaiki. Oh, ternyata selama ini saya masih mengacu kepada penanggalan Masehi, yang itu adalah produknya orang-orang Romawi yang pernah memerangi kaum muslimin. Ya, Islam tidak demikian. Agama Islam memiliki penanggalan yang tidak pernah mengenal istilah Januari, Februari dan yang semisalnya. Oleh karena itu, ahibati fillah, usahakan, upayakan ya untuk membiasakan penanggalan bulan dalam Islam. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa ma'asyiral muslimin? Tanggal
Tanggal 2 Dzulhijjah. Alhamdulillah, sebagian tahu, yang lainnya diam. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, dan kita berada dalam penanggalan itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Tidak ada hari di mana seseorang beramal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, dan hari itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Lebih dicintai oleh Allah seseorang beramal saleh di kala itu melebihi hari-hari yang lain. Sekalipun Ramadan terkalahkan. Lantas kemudian para sahabat membandingkan dengan jihad. Ya Rasulullah, apakah amal saleh yang dicintai oleh Allah dikerjakan 10 awal Dzulhijjah itu dapat menandingi jihad, dapat mengalahkan kemuliaan jihad? Nabi mengatakan, jihad pun terkalahkan kemuliaannya, jihad pun terkalahkan kedudukannya. Lihat kapan amal saleh itu memiliki penilaian yang khusus, ketika amal saleh itu bertepatan dengan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah. Ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah, sehingga seseorang yang beramal di tempat-tempat yang dimuliakan Allah tidak sama nilainya dengan ibadah yang dikerjakan di tempat yang tidak diistimewakan oleh Allah. Contohnya Masjidil Haram, contohnya Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Seseorang yang salat di Masjidil Haram tidak sama nilainya dengan orang yang salat di masjid ini. Orang yang salat di Masjidil Haram pahalanya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Berapa? 1000. Yang lain. Ini bukan lelang ya. Yang lain berapa? 100.000. 100.000. Kalau kita kalkulasikan 100.000, ya, itu berapa kali lamanya kita sholat di masjid biasa? 55 tahun. Kurang lebih. Sekali kita sholat di Masjidil Haram sama nilainya kita sholat 55 tahun di masjid ini. Luar biasa. Ya, Ustadz, sholatnya berbeda? Tidak, sholatnya sama. Tapi karena dia sholat di tempat yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah, perhitungannya beda. Seseorang yang sholat di Masjid Nabawi, berapa kali pahala yang sholat di masjid biasa? Berapa kali? 1000, baru benar. Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa, berapa kali lipat orang yang sekali sholat di sana? 500 kali lipat. Dan itu hadis Nabi yang menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan tempat. Ada keistimewaan waktu. Seperti apa? Lailatul Qadar. Orang yang salat, orang yang beribadah, yang melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan waktu Lailatul Qadar, tidak sama dengan malam-malam yang lain. Nabi Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seseorang yang melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, dibandingkan lebih dari 1000 kali lipat bulan. Ya, lebih kebaikannya 1000 lebih kali lipat, ya. Baik. Dan ada waktu-waktu yang juga diistimewakan Allah selain itu. Di antaranya adalah 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah yang kita saat ini berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, siapapun yang beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah, pahalanya bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau bukan waktu-waktu saat ini?